Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya semua? Nah, saat ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Walaupun saat ini keadaan kita tidak seperti biasanya berkumpul bersama-sama di gereja Tuhan, namun kakak berharap dimanapun kita berada saat ini, adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita untuk memulai kebaktian sekolah minggu. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita angkat satu buah pujian dengan bangkit berdiri, ku masuki gerbangnya. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Dimanapun kami berada bersama dengan keluarga kami masih dalam keadaan sehat dan terkhusus kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun saat ini kami hanya dapat menyaksikannya melalui video, namun Tuhan biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami kepada Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, masih ada sukacita? Masih ya, kakak yakin kita semua masih tetap sukacita. Nah, mungkin diantara kita semua, diantara adik-adik ada yang bersedih karena udah berapa bulan ya? Mungkin ada 3 bulan atau 2 bulan kita hanya di rumah, beribadah hanya melalui video. Nah, tapi adik-adik, kakak mau kita semua percaya, walaupun saat ini kita tidak bisa bersama-sama karena pandemi COVID-19, tapi kakak mau kita tetap bersyukur dan tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus itu baik dan penyertaannya itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita angkat satu buah pujian, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan dengan semangat. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Hari berganti hari.
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu kakak mau kita semua persiapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kasitorus, bertemakan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang kurang bijaksana. Nah, oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tenangkan hati dan pikiran kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Menjelang siang adik-adik, gimana kabarnya? Hari ini Kasitorus akan cerita tentang firman Tuhan yang kita ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya? Oke, kalau sudah, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur agar lewat firman Tuhan ini kami boleh semakin dikuatkan karena kami memahaminya, perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami biar Roh-Mu yang kudus akan memberikan pemahaman kepada kami satu persatu dimanapun kami berada pada hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini Kasitorus ingin bercerita yang diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Adik-adik semua, Tuhan Yesus biasanya ingin menyampaikan sesuatu itu ada 3 hal. Yang pertama, dia menyampaikannya langsung. Yang kedua, dia menyampaikan dengan cara perumpamaan. Dan yang ketiga, dia menyampaikan dengan cerita. Nah, hari ini Tuhan Yesus menyampaikan dengan cerita. Cerita yang ingin disampaikan Tuhan Yesus itu adalah, dan kita akan belajar dari sana nanti, yaitu 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang kurang bijaksana. Nah, adik-adik, mereka ingin menyambut mempelai. Karena waktunya mereka tidak tahu, 5 gadis bijaksana ini mereka membawa persediaan minyak untuk pelita mereka. Tetapi sementara yang gadis yang kurang bijaksana ini, mereka tidak bawa persediaan minyak. Sehingga pada waktu mempelai datang, di larut malam, gadis yang bijaksana ini, walaupun pelita mereka sudah hampir padam, mereka langsung cepat menambahi minyaknya, karena mereka membawa persediaannya. Sementara gadis yang kurang bijaksana ini, mereka harus mencari minyak ke warung di sebelah. Sehingga pada waktu mempelai datang, langsung masuk ke gedung. Sampai di gedung pintu ditutup. Sehingga gadis yang bijaksana dapat masuk bersama dengan mempelai, sementara gadis yang kurang bijaksana, mereka tidak dapat masuk ke gedung. Nah, adik-adik, hal apa yang kita pelajari hari ini? Yesus ingin mengajarkan kepada kita melalui cerita gadis yang bijaksana dan gadis yang tidak bijaksana. Agar apa? Agar kita tetap berjaga-jaga dan waspada.
Caranya kita berjaga-jaga adalah kita selalu taat dan setia kepada firman Tuhan. Misalnya adik-adik mentaati firman Tuhan dengan mengasihi sesama, setia membaca Alkitab, berdoa, bernyanyi kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari yuk kita belajar dari gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang tidak bijaksana. Tapi kita mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Mari kita hidup bijaksana dengan selalu berjaga-jaga. Dan caranya berjaga-jaga, kita harus mentaati firman Tuhan dan setia kepada firman Tuhan. Ikutin firman Tuhan yang disampaikan, yaitu kita harus mengasihi sesama kita dan kita setia kepada Tuhan Yesus melalui baca Alkitab, berdoa, dan bernyanyi. Itu firman yang kakak sampaikan kepada kita semuanya adik-adik. Baik adik-adik semuanya, untuk mengakhiri cerita Kasih Torus akan mengajak kita untuk menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Markus 14 ayat 38. Adik-adik catat, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Adik-adik ingat ya, hafalkan ayat ini dan sampaikan kepada kakak-kakaknya lewat grup WA-nya. Siapa nanti yang tercepat menyampaikannya, nanti akan dapat sesuatu dari kakak-kakak kelasnya. Ayo adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Dan dalam doa ini Kasih Torus akan menyampaikan doa syafaat kita. Mari semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di siang hari ini. Engkau telah memberkati kami lewat firman yang telah disampaikan. Biarlah kami selalu berjaga-jaga dan waspada, dan hidup kami bisa menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di pagi hari ini kami mau berdoa kepadamu. Biarlah ketika pandemi 19 ini boleh terjadi, kami semakin taat dan setia kepada Tuhan, beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami berada. Walaupun kami berjauhan, tetapi biarlah hati kami tetap dekat kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ujian. Kami akan naik kelas. Kami akan mendapatkan sekolah baru yang kami kelas 6. Yang kelas 5 kami akan menjadi kelas 6. Tuhan tolong kami agar pandemik ini boleh berlalu, agar kami bisa berkumpul kembali di gereja, di sekolah, dan di komunitas kami. Tuhan Yesus berkati kami agar kami terus menjadi anak-anak yang sehat, menjaga kebersihan, menjaga pola makan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, suster yang merawat saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, agar pemerintah kami boleh bijaksana memimpin negara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan dan kita sudah mendengarkan cerita dari Kasih Torus. Apa sih yang diceritakan? Nah, yang diceritakan kan tadi tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang tidak bijaksana. Tapi di sini kakak mau ajak kita semua, adik-adik semua, untuk menjadi gadis-gadis, untuk menjadi laki-laki yang bijaksana, menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Dengan apa? Kita waspada akan setiap hal di dalam kehidupan kita, di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, di dalam berteman, bergaul. Dengan cara apa? Dengan cara kita taat dan setia sama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita kakak mau mengingatkan sekali lagi juga, jangan lupa ayat hafalannya ya, tetap dihafalkan seperti biasanya kita di gereja. Oke, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik, silahkan dipersiapkan persembahannya, bisa ditaruh di dalam amplop. Terus nanti ketika kita udah bisa berkumpul bersama-sama beribadah di gereja, amplopnya bisa dibawa. Tapi bisa juga adik-adik bilang sama mama dan papanya untuk persembahannya itu ditransfer melalui rekening di bawah ini.
Oke, kita akan persembahan. Mari kita angkat satu buah pujian. Di sini aku bawa. Doa persembahan, kemudian dilanjut dengan doa penutup, nanti diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin tak sebanding nilai persembahan ini dengan apa yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Tapi kiranya berapapun nilai yang telah kami berikan ini Tuhan, ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya kami boleh mempelajari satu hal yang baik tentang firman Tuhan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus waspada, terus taat, dan terus setia kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang saat ini, tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya kami terus boleh diingatkan untuk menjaga kesehatan kami dan menjaga pola makan kami supaya kami boleh tetap sehat dan terus boleh menjalankan aktivitas kami dengan baik dan tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, demikianlah rangkaian kegiatan ibadah hari Minggu kita. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati.